Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar isim yang mamnu minas sharf, yaitu isim yang dia nggak boleh ditanwinkan. Nah, di sini ada dua kelompok nama. Yang pertama adalah nama-nama yang boleh tanwinkan, dan yang kedua adalah nama-nama yang tidak boleh ditanwinkan. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, mana saja sih nama yang boleh dan tidak boleh ditanwinkan yang biasanya sering muncul dalam pelajaran ketika belajar bahasa Arab, nah itu harus dibiasakan. Jadi kita pembiasaan dari sering membaca, sering mendengar, maka kita akan tahu mana nama-nama yang tidak boleh ditanwinkan. Yang pertama ada kata Muhammadun, ya. Muhammadun ini termasuk dalam kata yang boleh ditanwinkan. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Yang kedua yaitu nama-nama yang tidak boleh ditanwinkan, mamnu' minas sharf. Ada kata Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Nah, semua nama-nama ini kita tidak boleh tanwinkan sama sekali, baik yang dia berupa fathatain maupun kasrotain. Kita tidak boleh menyebutnya Aminatan, Aminatin, atau Zainaban, Zainabin, Fatimatan, Fatimatin. Itu tidak boleh. Semua bentuk tanwin tidak boleh. Lanjut, kita membahas bagian yang ba. Masih seperti kemarin, ada kata al-baitu yang merupakan bentuknya atau kedudukannya dia adalah marfu'. Marfu' ditandai dengan adanya dhammah. Kemudian ketika dia dimasuki harfu jar, yaitu di sini harfu jarnya ada min, maka al-baitu berubah menjadi al-baiti, minal baiti. Yang tadinya marfu' berubah menjadi majrur. Majrur bi apa? Bil kasroh. Majrur bil kasroh. Al-baiti majrur bil kasroh. Kenapa dia jadi majrur? Karena didahului harfu jar, yaitu harfu jarnya di sini adalah min. Kemudian ada kata al-masjidu, marfu'un bid dhammah. Kemudian ternyata kata al-masjidu ini ingin didahului oleh harfu jar ila. Maka yang tadinya al-masjidu, yang tadinya marfu, sekarang menjadi al-masjidi, majrur. Ilal masjidi, majrur bil kasroh. Al-masjidi majrur bil kasroh karena didahului oleh harfu jar, yaitu harfu jarnya adalah ila. Kita masuk ke hiwar, percakapan bainal mudarris wa Muhammad, antara seorang guru dan muridnya yang bernama Muhammad. Al-mudarris, guru, min aina anta, min aina anta, min dari, aina mana, anta kamu, dari mana kamu. Nah, anta di sini hanya khusus digunakan untuk laki-laki. Jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk perempuan. Jadi laki-laki tunggal. Jadi kalau misalnya kita ngobrol dengan seseorang yang bernama Zainab misalnya, kita nggak boleh mengucapkan anta, tetapi anti. Ya, jadi kalau untuk perempuan ada anti. Oke. Sekarang Muhammad. Ana minal Yabani. Saya dari Yaban, dari Jepang. Nah, untuk kata ana, walaupun dia ada alifnya yang mengindikasikan dibaca panjang, tetapi di sini ana tidak boleh dibaca panjang. Jadi ana. Alifnya di sini hanya sebagai hiasan saja. Ana. Kemudian min, tadi kita tahu bahwa arti min adalah dari. Nah, di bagian mudarris, min, nunnya menggunakan sukun. Sedangkan di bagian Muhammad, minnya menggunakan fathah. Kenapa? Kenapa bukan ana min
al-Yabani. Ya, sebenarnya ana min al-Yabani. Tetapi karena lisannya orang Arab berat untuk menyebutkan ana min al-Yabani, maka digunakanlah harokat penghubung antara sukun dan sukun. Jadi kan kalau di min ini aslinya adalah nun sukun min. Kemudian al-Yaban di sini aslinya di lamnya ada sukun. Jadi sukun bertemu sukun itu agak berat bagi lisan orang Arab. Maka dirubahlah sukun yang pertama yaitu pada kata min dengan harokat yang mendekatinya, yaitu di sini harokat fathah. Maka kita membacanya minal yabani. Tetapi kalau setelah kata min ini adalah huruf yang berharokat seperti biasa, entah itu kasroh, dhammah, fathah, maka kita membacanya juga seperti biasa, min, seperti itu. Kemudian al-mudarris, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar. Muhammad huwa minas Sini, dia dari Cina. Huwa, ini huwa kemarin kita sudah bahas sedikit, yaitu digunakan hanya untuk laki-laki tunggal, ya, satu laki-laki tunggal yang dia goib. Al-mudarris, wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid. Muhammad huwa minal Hindi, dia dari India. Al-mudarris, aina Abbasun, di mana Abbas. Muhammad kharaja. Nah, di sini fiil pertama kita pada program ini yaitu kharaja, yang artinya keluar. Nah, kharaja ini hanya bisa digunakan untuk laki-laki, jenis laki-laki tunggal satu orang dan dia goib. Ya, jadi di sini kharaja digunakan untuk si Abbas, menerangkan keadaan si Abbas atau pekerjaan si Abbas, yaitu keluar. Abbasun kharaja, kharaja Abbasun, ya, jadi hanya bisa digunakan untuk laki-laki tunggal goib. Kemudian al-mudarris, aina dhahaba, kemana dia pergi. Dhahaba di sini masih seputar si Abbas, ya, masih seputar pekerjaannya si Abbas, aktivitas si Abbas, yaitu pergi, dhahaba. Muhammadun dhahaba ilal mudiri, dhahaba dia pergi, ilal mudiri ke kepala sekolah. Al mudarris, wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi. Muhammadun dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet.